Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama dalam renungan malam Resort GKE Palangkaraya sesuai dengan Almanak Nas GKE Rabu 6 Mei 2026 bersama dengan saya Pendeta Mitadona, Pendeta Pelayanan di Jemaat GKE Eka Sinta Menteng. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi sungguh-sungguh menjadi pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama dari Yohanes pasal yang ke-8, ayat 30 sampai 36. Saya membaca untuk kita 3 ayat saja dari ayat 31 sampai 33. Kebenaran yang memerdekakan. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang merasa dirinya sudah merdeka. Namun dalam realitanya mereka tunduk pada kuasa-kuasa yang memperbudak mereka. Karena kuasa itu memberikan kepada mereka apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan. Misalnya orang yang diperhamba oleh keinginan dan gaya hidup. Tidak peduli bagaimanapun caranya, asalkan gaya hidupnya bisa terpenuhi. Misalnya dengan cara yang cepat dan instan, yaitu dengan melakukan pinjaman online untuk memuaskan keinginan dan gaya hidup konsumtif. Tetapi kemudian ia mulai stres dan tertekan, bahkan menghindar ketika pinjaman itu harus dikembalikan tetapi tidak memiliki uang. Lalu mencari pinjaman lain untuk membayar pinjaman sebelumnya. Begitu seterusnya, menjadi sebuah lingkaran yang tidak berakhir. Akhirnya tanpa disadari, gaya hidup dan keinginan memperbudak hidupnya. Bapak Ibu Saudara, nas firman Tuhan ini berisi kritik Yesus kepada orang-orang Yahudi keturunan Abraham yang merasa diri mereka bukan hamba dari siapapun. Mereka menolak perkataan Yesus bahwa mereka akan dimerdekakan. Ayat 33. Mereka selalu bangga dengan warisan leluhur mereka, sehingga mereka tidak menyadari realitas mereka yang sesungguhnya. Secara historis, keturunan Abraham pernah menjadi budak dari bangsa Mesir, Babel, dan Persia. Bahkan saat mereka bercakap-cakap dengan Yesus pada saat itu, mereka sedang di bawah kekuasaan atau jajahan Romawi. Bahkan sebenarnya ada yang lebih utama yang ingin Yesus katakan kepada mereka, yaitu agar mereka dimerdekakan secara rohani. Karena ketika mereka tidak hidup dalam pengenalan yang sungguh kepada Yesus, maka mereka adalah hamba dosa dan tidak bisa membebaskan diri mereka dari kuasa dosa tersebut. Seharusnya mereka bisa memahami bahwa perkataan Yesus itu mengingatkan mereka bahwa mereka membutuhkan kuasa yang bisa membebaskan mereka dari kuasa dosa yang dapat membinasakan mereka. Hanya Yesus yang bisa memerdekakan mereka dari kuasa dosa. Caranya, Yesus meminta kepada mereka sebagai muridnya agar tetap berpegang pada firman-Nya. Ayat 31. Kalau mereka tetap tinggal di dalam firman-Nya, mereka akan tahu kebenaran yang dapat memerdekakan mereka dari dosa. Ayat yang ke-32. Saudara-saudara, apa yang disampaikan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang mengikutinya saat itu
adalah juga pesan yang sama yang disampaikan kepada kita pengikutnya di masa kini. Yang pertama, jangan kita bangga menjadi pengikut Yesus Kristus, tetapi kita masih diperhamba atau diperbudak oleh keinginan-keinginan atau perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, kekristenan bukan sekedar identitas di KTP atau KK, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, kita adalah surat Kristus yang dilihat semua orang. Yang ketiga, menjadi murid Yesus ditandai dengan komitmen untuk mempraktekkan ajaran Yesus. Menjadi murid bukan hanya keputusan sekali jadi, melainkan proses yang terus-menerus hidup di dalam ketaatan dan tinggal di dalam firman-Nya. Karena ketika kita tidak taat pada firman, maka sesungguhnya kita membiarkan diri kita menjadi hamba dosa. Marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita tetap hidup di dalam kebenaran yang memerdekakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Tolonglah kami agar kami boleh hidup di dalam kebenaran yang memerdekakan kami, dan senantiasa dalam ketaatan dan kesetiaan kami menjadi pelaku firman dalam hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.